Kalau ada yang mau membesarkan tetangga atau siapa di sekitaran sini dengan senang hati Terbuka kita ya, Pak, ya? akan supply ya. Jadi boleh ya Iya, kalau misalkan iya. Kita siapkan semua dengan makanan alaminya. Ya sudah lumayan sekarang, sudah ada yang 2-3 senti, sudah lancar lah. bisa bertahan gitu ya, Pak, Bisa ya? bertahan. Kelihatannya memang anakan di sini lebih cocok dibandingkan kalau beli dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam Lancer. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan Bapak Agus Soma Miharja. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Riset Nasional Komisi Pangan dan Pertanian di Dewan Riset Nasional, dan beliau juga salah satu anggota di penasihat Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan di sub bidang kesejahteraan stakeholder perikanan. Baik, Lancer, kita bincang-bincang dengan Pak Agus. Saya nyapanya Pak Agus ya, Pak ya? Iya, Pak Agus saja. Nah, baik, Bapak boleh menyapa Lancer, Pak, yang ada di seluruh Indonesia maupun di belahan dunia. Selamat pagi Lancer semua, semangat. Baik, Pak Agus, ya kami dapat info bahwa Pak Agus itu membeli indukan gabus dari Mbah Kijo. Ya. Nah, gimana ceritanya tuh, Pak? Boleh berbagi dengan kita, Pak? Oke, iya. Oke, saya tinggal 6 tahun di Thailand, 2000 sampai 2007, ya, 2001-2007. Itu di sana banyak sekali gabus. Enak sekali kalau gabus dimasak ya. Datang ke sini saya lihat kok kita kurang gabus. Nah, kemudian saya cari-cari, lama sekali saya cari informasi pemenihan gabus atau budidaya gabus. Sampai akhirnya saya mendapat kabar di Jogja ada Mbah Kijo. Ya, pada satu kesempatan saya coba datangi beliau, sowan, kemudian diskusi, lihat, dan beliau ternyata sangat luar biasa baiknya, concernnya dengan bidangnya. Beliau ini pionir gabus, ya, dari pemenihan sampai pembesaran, dan dengan sabar beliau mau mengajarin gitu ya, mengajarin kami. Jadi saya beli 2 pasang gabus dari Jogja. Pertamanya coba beli telur. Ternyata nggak gampang. Maksudnya telur gabus yang sudah menetas. Ya, itu ternyata nggak begitu gampang gitu. Kemudian juga saya sudah pernah beli larva juga yang sudah 2 cm dari sekitaran sini, dari Tangerang. Wah, juga susah juga gitu. Saya pikir mungkin lebih gampang kalau dari mulai indukannya di sini. Ya, akhirnya kita beli 2 pasang. Alhamdulillah. Awalnya ya harus sabar karena mungkin induk dari Jogja datang ke Bogor juga harus jet lag ya, Pak ya? Iya. Ada mungkin 3 minggu, sebulan kok belum juga bertelur. Siap. Ya agak lama juga. Saya tanya Mbah Kijo gimana, sabar aja Pak katanya. Alhamdulillah sekarang ini bertelurnya beruntun, makan hampir setiap 2 minggu. 2 minggu sekali bertelur. Ya. Alhamdulillah dengan telur yang ada di sini, ya, menetas di sini, kita siapkan semua dengan makanan alaminya. Ya sudah lumayan sekarang, sudah ada yang 2-3 senti, sudah lancar lah. Bisa bertahan gitu ya, Pak? Bisa bertahan. Kelihatannya memang anakan di sini lebih cocok dibandingkan kalau beli dari luar. Oh begitu. Jadi memang Bapak mencoba memijahkan, ya, dan alhamdulillah berhasil, ya, netas, dan bahkan sudah beberapa kali bertelur ya, Pak? Sudah 6 kali kalau nggak salah. 6 kali, ya. Pak, luar biasa. Bertelur. Ya. Baik, Lancer, tadi sudah Pak Agus bercerita awal mulanya Pak Agus menemukan Mbah Kijo, sehingga beliau mencoba membeli indukan dari Mbah Kijo. Alhamdulillah, satu pasang indukan sudah mulai bertelur, sudah kurang lebih 6 kali bertelur ya, Pak? Ya. Dan larvanya juga sudah mulai bertahan hidup. Nanti rencananya mau ada pembesaran atau bagaimana, Pak? Ya, ingin membesarkan ya, tapi kelihatannya tempatnya belum cukup di sini.
kita udah siapkan. Kalau ada yang mau membesarkan, tetangga atau siapa di sekitaran sini dengan senang hati terbuka kita ya, Pak, akan supply ya. Jadi boleh ya, Iya, kalau misalkan iya. ada tetangga atau Iya. teman-teman yang ada di seputaran Bogor, itu boleh menghubungi Bapak Agus untuk Iya. mendapatkan lava-lava. Iya. Jadi kesannya Pak Agus mengenai Mbah Kijo awal-awal gimana, Pak? Ya, Mbah Kijo itu sosok luar biasa ya. Yang sebenarnya kalau orang-orang perikanan asli harus agak malu dengan beliau lah. Termasuk saya gitu. Jadi dengan sabar beliau menekuni bidangnya, dan dengan sabar juga beliau mengajarkan bagaimana cara peliharanya. Kalau di sini ada sakit-sakit ikannya, nggak segan-segan saya nanya beliau, tunjukin. Ya, beliau sabar sekali menuntun gitu ya. Siap. Dan yang saya senang, beliau udah beberapa kali bilang kalau nggak COVID sudah ingin datang ke sini. Oh, iya. Saya juga akan senang sekali menjemput kalau beliau sudah mau ke sini. Mau ke sini. Iya. Nah, berita baiknya Pak Agus bahwa belum lama beliau sudah mendapatkan sertifikat Alhamdulillah. kompetensi, Pak. Oh Jadi, iya, harus itu. beliau sudah mumpuni ilmunya dan sekarang sudah di certified. Iya. Jadi sudah proven lah kalau teman-teman mau mencari bahan-bahan rekomendasi dari Oh iya, beliau. ya saya kan salah satu saksinya. Jadi Lancer, tidak diragukan lagi bahwa Mbah Kijo memberikan ilmunya itu dengan benar-benar tulus, Tulus, ikhlas, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ya, Pak, ada. ya. Jadi beliau walaupun menjual indukan, tetap memberikan asistensi maupun Ya. pembimbingan untuk Iya, sampai dengan bertelur ya, Pak, ya. Betul. Sebenarnya kalau saya lihat menjualnya nilainya nggak seberapa Nggak sih. seberapa ya, Pak, ya. Jadi saya nggak melihat beliau mencari uang dari sini, tapi lebih banyak ke idealismenya, nasionalismenya, benar-benar untuk bidang untuk perkembangan gabus ini. Gabus ya, Pak. Jadi kalau dari sisi menjual sih saya pikir seberapa sih yang dia dapatkan? Ya memang, Ya. kalau kita lihat dari harga ya, Pak, ya, Ya. dengan beliau memberikan ilmu-ilmunya itu tidak sebanding ya, Pak, ya. Iya. Tapi memang ada satu konten kita sebelumnya yang menyatakan bahwa beliau ingin para pembudidaya gabus itu sejahtera bersama, Pak. Betul. Ya, mari kita bersama-sama, kita ada istilah nyadung rezeki melalui ini. Nggih, Mari kita. luar biasa. Jadi seperti itu, beliau sangat luhur Ya. cita-citanya. Ya. Baik, Lancer, di sini terlihat banyak sekali kolam-kolam ikan ya, budidaya ya, Pak. Ini Ya. tidak hanya gabus aja ya, Pak Agus ya? Ya, jadi gini, saya kan kebetulan pertama saya orang perikanan, senang dengan melihara ikan. Yang kedua, saya juga concern dengan pangan. Jadi sebenarnya selalu saya bilang di negeri ini kalau orang kelaparan tuh pasti ada yang salah gitu. Bukan salah negerinya, tapi salah orangnya. Jadi apapun yang bisa dikerjakan sebenarnya banyak bisa dikerjakan. Jadi ini saya hanya untuk membuktikan aja kepada teman-teman di sekeliling atau kepada siapapun bahwa kalau kita mau dengan lahan yang ada pun kita bisa membuat apa saja di sini. Jadi kalau tadi disampaikan ya, ini gurame, Ada gurame. ada gurame nanti mungkin bisa di-shoot bisa nanti. di-shoot ya. Ada gurame, saya ada tilapia, juga ada lele, Ada dan lele. sekarang ada gabus. Ada nila juga, Pak. Iya, ada nila ya. Kemudian ada ayam juga. Ayam juga. Ini Ya. sedikit kalau saya melihat agak sedikit little permaculture gitu ya, Pak, ya. Jadi Kemudian- ada ayam, ada ikan, bahkan ada tales ya. Ya. Ada pepaya. Dan yang menarik bagi saya ini proses semua penuh di sini. Jadi kalau ada Limbah. gurame itu bukan gurame beli larva. Saya ada induknya, ada telurnya. Oh gitu, Pak. Iya, jadi jadi benar-benar utuh gitu. dari A sampai Z. Iya, tuh dari gurame induknya. ya. Jadi dari ikan ya. Kemudian kalau di sini juga saya ada beberapa tales, ubi. Saya ada koleksi ubi dari beberapa tempat. Mungkin nanti bisa lihat itu yang itu ya. Iya. Itu ada uwi, ada yang dari Papua, ada yang dari Tuban, ada yang dari Sumedang. Jadi uwi ini untuk ketahanan pangan kita, ya saya bilang sebenarnya kita nggak usah susah kalau makan sih, asal mau nanam aja Oh sebenarnya. gitu, baik. Terus tadi Ya. tadi lagi bincang-bincang, Pak, ada sedikit tales, mana tales? Tales Belitung. Tales Belitung. Ya. Lancer, kita nanti akan bincang-bincang lagi di konten yang berikutnya Ya. mengenai Tales Belitung, Ya. bahwa Pak Agus ini benar-benar luar biasa mengeksplor
apa yang bisa dijadikan bahan untuk ketahanan pangan nasional, beliau coba. Kita akan siapkan konten-konten khusus berikut, ya. khusus ya Pak ya, untuk kita mengeksplor dari UPI atau talas, mana talas Belitung. mana Pak? Belitung ya. Namanya Talas Belitung tapi bukan dari Belitung. Oh, bukan dari Belitung. Oh, hanya nama aja, nama Pak. aja. Talas Belitung itu kalau orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur namanya Kimpul atau Bote. Oh, kalau Jawa Barat saya kira tadi malah memang dari Belitung bukan, gitu. Jadi bukan ya. Jadi Lancer dikoreksi bahwa talas ini adalah talas bukan dari Belitung, hanya namanya. Betul. Mungkin awalnya dulu dari Belitung kali Pak ya. Nggak tahu. Ini awalnya ini sebenarnya dari luar sih. Jadi abad 17 itu dari Amerika Latin. Baik. Ya, tapi ini tumbuh subur banyak sekali di sekeliling kita. Dan itu mudah ya Pak ya? Mudah sekali, ya, Pak, ya? mudah sekali. Baik. Jadi dua saya ada concern sekarang. Pertama talas, umbi-umbian untuk pengganti atau substitusi dari terigu. Yang kedua substitusi kedelai dengan ini mungkin ada kacang-kacang. Kacang-kacang ya. Ya, itu kacang koro pedang. Kacang ini dia. polong gitu ya. Kacang koro pedang. Itu bisa untuk substitusi apapun yang asalnya dari kedelai. Baik, baik. Ya. Nah, Lancer, luar biasa Pak Agus ini sudah mempersiapkan satu atau dua bahan pangan pengganti pengganti dari bahan pangan yang biasa kita gunakan. Tapi apa? Nanti kita bahas di konten kita berikut. Baik, kita lihat di sini Pak Agus, ikan-ikan ini Bapak konsumsi sendiri atau Bapak tanda petik jual atau bagi-bagikan Pak? Sebenarnya ini dikonsumsi sendiri lah. Dikonsumsi sendiri Pak ya. Kalau ada tetangga yang minta, Pak beli dong, ya boleh gitu. Baik, kan. Siap. Nanti sih ada sih memang sini ada lele, kadang-kadang ada yang minta gurame. Sebenarnya saya agak sayang gitu lama tapi kalau udah gede malah ada yang minta, ya sudah dijual aja. Ya, meskipun saya sebenarnya lebih banyak ke latihan supaya kalau saya cerita ke orang, saya tidak hanya cerita kosong, tapi kita udah ngerjakan sendiri gitu. Baik, Lancer, dengan lahan terbatas, Pak Agus menyulap lahan di sebelah rumahnya menjadi tempat untuk membudidayakan, ada gabus, ada gurame, ada lele, ada nila, ada ayam bahkan, dan tanaman-tanaman sekelilingnya. Baik Lancer, jangan takut untuk berusaha, teman-teman bisa lakukan di rumah untuk sesuatu yang lebih baik lagi, bisa menopang kehidupan kita untuk kedepannya tanpa harus bergantung kepada produk-produk dari luar. Satu lagi tambahan. Siap. Boleh. Apa Pak yang saya tambah Pak? Satu ya. Apa yang saya lakukan di sini, saya berupaya untuk bisa memanfaatkan dari limbah sebenarnya. Jadi kalau gurame atau gabus itu atau ayam, kita nggak beli pakan ayam pelet, kita banyak sekali limbah-limbah di tukang sayur atau apa yang sayuran-sayuran yang tidak terjual atau potongan-potongan kita kumpulkan dengan limbah-limbah lain, itu menjadi makan ayam. Jadi itu organik. Jadi makan ayam ya Pak? Ya, organik. Jadi pesannya sebenarnya kita Indonesia termasuk salah satu negara yang paling banyak sampah makanan. Besar sekali. Jadi itu bisa dikonversi mudah sekali untuk jadi makanan kita. Di sekeliling kita. Jadi tidak harus mahal, manfaatkan sampah-sampah yang ada, sampah organik untuk bisa kita manfaatkan di sini. Jadi saya juga pelihara ada maggot, nanti ada cacing, itu bisa untuk makanan gabus. Jadi saya tidak berencana makanan gabus ini dengan membeli pelet. Ya. Biar yang pelet yang gede-gede aja perusahaan-perusahaan yang pakai. Kalau kami atau rumah tangga di masyarakat ya pakai limbah saja. Limbah saja. Iya. Baik Lancer, luar biasa. Jadi Pak Agus ini benar-benar memikirkan sampah. Jadi sampah aja sampai dipikirkan oleh Pak Agus. Jadi sampah itu tidak harus dibuang, bisa dikumpulkan, terutama sampah-sampah sayuran. Mungkin teman-teman Lancer di sekitar rumahnya atau perumahan ada tukang sayur yang suka membuang sayuran yang sudah tidak terpakai atau busuk atau hampir busuk, itu bisa digunakan untuk pakan dari ayam. Jadi ayamnya juga sehat, pakan organik. Gurame juga bisa, nila juga. Jadi semua terpakai tanpa harus membeli pelet. Baik Lancer, kita tetap melakukan sesuatu usaha yang baik untuk hasil yang lebih baik, dan
untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus atas Ya, waktunya. makasih Mas Ari. Kami sudah diberikan waktu di Bogor ini, di tempat Bapak yang luar biasa. Ada kolam-kolam Kecil. budidayanya baik. Terima kasih Lancer. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share konten-konten kami. Karena kami akan memberikan informasi, edukasi, bahkan inspirasi buat para pelaku usaha yang baik yang baru mulai maupun yang sudah. Baik, Keren terima ya. kasih. Ya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.